Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin dan percaya semua mukanya berseri-seri pada pagi hari ini. Semua itu oleh karena kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Saya percaya pada hari ini kita datang dengan satu kerinduan, tujuan adalah untuk mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kita, untuk memuji, menyembah, bahkan mendengar pada sabda firman Tuhan pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, tahu ada yang first time datang ke tempat ini? Adakah yang first time? Ambil tangan ada? First time? Haleluya. Kadang-kadang dia bukan first time dan angkat tangan juga. Haleluya juga. Tidak apa. Terima kasih karena kehadiran kita pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya hari ini adalah hari untuk kita memuliakan Tuhan. Bukan sejak hari Ahad sebenarnya, tapi tiap hari adalah hari untuk kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita memulakan segala sesuatu pada pagi hari ini, mari saya ajak jemaat Tuhan yang saya kasihi kita tenangkan diri kita. Jangan stres, Kita senyum dengan kawan sebelah, say hi. Puji-pujilah kawan sebelah dulu. Wah, handsome lah. Cantik lah baju kamu. Cantik lah rambut kamu. Puji, kan semua itu oleh karena kasih Tuhan. Kan? Oleh karena kasih Tuhan kita ada baju cantik. Ada lipstick ibu-ibu pakai. Ada pekerjaan yang bapak-bapak ada, kan? Haleluya, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu. Oke, kita ambil masa sejenak, kita bertenang di hadirat Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk masuk ke hadirat Tuhan dengan lebih dan lebih lagi pada pagi hari ini dalam pujian, penyembahan, dalam doa kita bersama pada pagi hari ini. Banyak hal-hal yang kita angkat ke dalam tangan Tuhan. Banyak perkara-perkara yang kita tidak mengerti. Kenapa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya Allah sentiasa peduli, Allah sentiasa mengerti setiap persoalan kehidupan kita. Apapun beban kita, apapun cabaran kita di luar sana, mari pada pagi hari ini kita tanggalkan semua itu di luar. Kita tinggalkan semua di luar, tidak perlu bawa dia ke tempat ini. Karena tempat ini kita mau bebas menyembah Tuhan. Bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Bebaskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian penyembahan sebagai doa kita pada pagi hari ini, supaya kita masuk dalam doa syafaat kita bersama. Haleluya Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengerti setiap persoalan kehidupan kami ya Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
kami menyembahmu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, jamah hati kami, jamah hati kami Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan doa syafaat kita bersama pada pagi hari ini. Banyak persoalan, banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Kita angkat semua itu ke tangan Tuhan pada pagi hari ini. Janji Tuhan kepada umatnya. Yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah janji Tuhan bagi umat Tuhan yang percaya kepadanya, yang berbeban berat, yang punya persoalan. Datanglah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Lepaskan bebanmu dekat Yesus pada pagi hari ini. Dia siap menolongmu, Dia mengasihimu, Dia mengasihimu. Tuhan tidak pernah memandang siapapun kita, keturunan siapapun kita, dari manapun kita, tapi Tuhan memandang hati kita yang mencari wajahnya. Tuhan mengasihi kita, wahai anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dengarlah. Aku mengasihimu dengan sepenuh hatiku. Tiada Allah lain yang dapat engkau sembah, hanya aku. Hanya aku Allah yang akan memberikanmu pelepasan, yang akan memberikan engkau jalan keselamatan. Akulah jalan dan hidup. Tidak satu pun yang dapat datang kepadaku jika tidak melalui aku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. We praise you God. We praise you Lord. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jika ada yang datang pada pagi hari ini dengan beban, dengan sakit penyakit, dengan segala persoalan, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Bukakanlah hatimu, rendahkanlah dirimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Engkau pasti akan dimenangkan. Engkau pasti akan diselamatkan. Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang ada pada pagi hari ini. Kami datang berkumpul sekali lagi ya Tuhan, di rumah-Mu Tuhan, dalam persekutuan ibadah raya kami pada pagi hari ini. Kami mensyukuri atas hari-hari yang telah berlalu, atas pimpinan dalam kehidupan kami, bahkan hari yang akan datang dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan, ini hidup kami Yesus. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terlebih Yesus, kami mohon pengampunan daripada-Mu Yesus atas segala dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kami. Suci dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Layakan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang kudus ya Bapa. Siapkan kami Tuhan sesuai menurut kehendak-Mu Yesus. Bukan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu terjadi Yesus. Terjadi jamahan, kesembuhan bagi yang sakit, lepasan bagi yang punya masalah, akan dilepaskan nama Yesus. Karena Engkau adalah gembala yang baik, yang membimbing kami, yang menuntun kami ke jalan yang benar. Kami kelenkan firman-Mu Tuhan. Apabila kami mencari kerajaan dan kebenaran dalam Engkau Tuhan, maka semua apa yang kami perlukan akan disediakan bagi kami ya Tuhan. Itulah yang kami klaimkan Tuhan, dan janji-Mu, dan kami pegang itu Tuhan. Apabila kami datang kepada-Mu dengan beban yang berat, Engkau pasti akan memberikan kelegaan kepada kami. Ajar kami Tuhan agar kami terus menjadi ranting-ranting yang terus melekat di pohon-Mu Bapa.
Ranting-ranting yang akan mengeluarkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami, yang menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Agar kami mengeluarkan buah-buah yang baik, buah kesabaran, kerendahan hati, kasih, pengampunan, penguasaan diri, kesabaran, ketabahan dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Apabila kami tidak memiliki kasih Tuhan, apabila kami mengatakan kepada teman-teman kami mengasihi mereka, itu adalah bohong. Jika kami tidak dapat mengasihi Engkau terlebih dahulu ya Tuhan. Macam mana kami mengatakan kami mengasihi Engkau jika kami tidak dapat mengasihi orang yang sesama kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itulah hal yang utama yang Kau inginkan kami lakukan Yesus. Haleluya Yesus. Terlalu banyak perkara yang kami ingin angkat ke tangan pada pagi hari ini Yesus. Terlalu banyak beban yang kami angkat Yesus. Terlalu banyak persoalan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah kami yang memanggil kami dengan penuh kelemah lembutan, yang siap memberi pertolongan kepada kami. Kami bersyukur karena punya Allah seperti Engkau, Allah yang ada di setiap musim kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Yesus, kami bersatu hati dalam iman kami Tuhan. Kami mengangkat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ke tangan-Mu Yesus. Dari anak kami yang kecil hingga kami yang dewasa ya Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami terus memelihara iman kami hingga akhir hidup kami ya Bapa. Agar kami tidak menjadi anak-anak yang bercela di hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami letakkan segala pengharapan kami dalam tangan-Mu Bapa. Bentuklah kami sesuai menurut kehendak-Mu Bapa. Agar kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Lewat perkataan perbuatan kami Tuhan, kami menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kami berada Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami khusus berdoakan juga buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Joni dan keluarga yang di tempat ini. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati mereka Tuhan. Engkau telah memanggil mereka, Engkau telah menempatkan mereka di tempat ini sesuai dengan rencana-Mu Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan luar biasa ya Bapa. Tambahkan hikmat dalam kehidupannya, semakin hari semakin bertambah hikmat kepadanya Bapa. Dan lewat hamba-Mu Tuhan, ramai jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Yesus. Bahkan di pulau Lebuan dimenangkan. Kami mengingatkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang lain, yang melayani Tuhan sepenuh masa sebagai pastor, sebagai missionary, sebagai penginjil, dimanapun mereka berjalan di pelosok dunia ini Bapa. Tuhan akan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Karena di saat akhir zaman Tuhan, banyak hal-hal yang boleh membuatkan mereka lemah ya Tuhan. Kuatkan hamba-Mu Tuhan, jadikan mereka hamba-Mu yang lain Engkau dalam roh dan kebenaran Yesus. Kuatkan hati mereka ya Tuhan. Percukupkan mereka Tuhan dalam segala sesuatu keperluan mereka Yesus. Agar mereka Tuhan dikuatkan, iman mereka tidak akan goyah ya Bapa. Diberkatilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan dalam usaha mereka melayani. Karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan upaya yang besar bagi setiap hamba-hamba-Mu yang setia ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengingatkan setiap program yang ingin kami adakan di tempat ini Bapa. Ingin kami serahkan rencana makan amal yang akan diadakan 31 nih Bapa. Usaha kami mencari dana untuk pembangunan yang ada di tempat ini Bapa. Kami serahkan setiap usaha kami dari yang kecil hingga yang terbesar dalam tangan-Mu Bapa. Persiapkan kami Tuhan, persiapkan kami dengan tenaga yang ekstra, persiapkan kami dengan hati yang rela melayani dengan penuh kerendahan hati Bapa. Persatukan kami Tuhan, agar segala sesuatu yang kami lakukan itu Tuhan akan sukses karena Engkau yang akan mendahului kami dalam semua itu Tuhan. Kami melakukannya dengan penuh kasih, kami melakukannya dengan penuh sukacita Yesus. Juga Tuhan, kami mendoakan Tuhan proyek pembangunan data center yang sedang berjalan pada saat ini Bapa. Anak-anak Tuhan yang menjalankan tugas mereka, bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dijauhkan daripada segala bahaya dan malapetaka Bapa. Anak-anak Tuhan yang begitu besar hati yang membantu dalam keuangan, dalam usaha, tenaga dan masa sekalipun Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Berkati saudara kami Francisco Tuhan, dalam usahanya Tuhan, dalam kesehatan mereka terus terpelihara ya Bapa. Karena Engkau mengenal hati pribadi ini Bapa. Pribadi ini dia banyak membantu kami dari segi keuangan ya Bapa. Dimanapun Tuhan dia berada,
Biarlah berkat Tuhan terus tercurah dan terus tercurah dalam kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Bahkan kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini juga Tuhan, berikan kami hati yang rela berkorban juga ya Bapa, dengan apa yang ada pada kami Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membawa kekayaan-kekayaan orang fasik ke tempat ini ya Bapa. Engkau akan membawa kekayaan-kekayaan orang fasik kepada anak-anak Tuhan yang percaya dalam Engkau ya Bapa. Kami yakin percaya Yesus. Burung di udara yang tidak menabur, bahkan tidak menanam pun Engkau pelihara. Kami yakin percaya kami sebagai anak-anak-Mu juga Tuhan jauh terpelihara oleh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Yesus, kami mengingatkan anak-anak muda kami dalam tangan Yesus. Para muda-mudi kami Tuhan. Begitu banyak hal yang mudah memperpesongkan iman percaya mereka Tuhan. Membuat iman mereka goyah, membuat mereka terpikat dengan keinginan duniawi dan keinginan dagingnya Bapa. Tuhan tolong anak-anak muda kami ya Tuhan. Jaga hati mereka ya Bapa. Mereka hatinya takut akan Engkau, hati yang mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada, walaupun mereka jauh daripada keluarga mereka ya Bapa, jaga hati mereka ya Bapa, agar mereka takut akan Engkau dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati mereka Yesus. Dalam persekolahan anak-anak kami, dalam masa depan mereka Tuhan, kami angkat, kami letakkan tangan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau Tuhan yang melihat, Engkau Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada apa kami fikirkan ya Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam persekolahan mereka. Lapangkanlah hati dan pikiran mereka. Permudahkanlah segala urusan mereka. Jauhkan anak-anak kami daripada tekanan-tekanan dalam persekolahan mereka. Berikan mereka sukacita, damai, sejahtera pada Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Yesus, sekali lagi kami mengingatkan buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit di tempat ini ya Tuhan. Kami tidak putus-putus mengangkat saudara kami Redman dalam tangan Yesus. Kami mengingatkan saudara kami Yakin dalam tangan Yesus. Kami mengingat saudara kami Spencer dalam tangan-Mu Yesus. Kami mengingatkan Ibu Along dalam tangan-Mu Yesus. Kami mengingatkan anak kami Liolo dan dalam tangan-Mu Yesus. Begitu juga Tuhan, kami mengingatkan Bapak kepada anak kami Evi juga Tuhan, yang sedang terlantar di hospital di Kuala Penyu pada saat ini oleh karena serangan jantung juga ya Bapak. Walaupun kami tidak dapat melihat, kami kirimkan doa kami bersatu pada pagi hari ini Bapak. Dalam nama Yesus kami klaimkan kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi bagi anak-anak Tuhan yang sakit. Segala sakit penyakit dicabut dan dihancurkan nama Yesus. Terjadi kemenangan, terjadi kesembuhan, terjadi pelepasan. Terjadi pelepasan bagi jiwa-jiwa yang banyak mengalami permasalahan. Terjadi pertobatan. Terjadi kesembuhan jasmani, terjadi kesembuhan rohani terlebih dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itulah yang kami rindukan terjadi di tempat ini ya Bapa. Kami dimenangkan, kami dikuatkan dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Jika mukjizat terjadi bagi orang lain Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, mukjizat pasti terjadi bagi kami di tempat ini juga ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Yesus, kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan Allah yang telah membangkitkan Lazarus pada kematian. Dan hari ini Engkau tetap sama yang kami sembah. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Walaupun kami tidak dapat menjamah jubah-Mu seperti dilakukan oleh seorang perempuan yang mengalami perdarahan selama 12 tahun ya Bapa. Walaupun kami tidak dapat menjamah jubah-Mu pada hari ini, walaupun kami tidak dapat melihat Engkau pada hari ini Tuhan, tapi ajar kami Tuhan untuk terus percaya walaupun tanpa melihat ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang mendengar setiap seruan-seruan doa kami. Haleluya Yesus. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sesuai menurut kehendak-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami serahkan ibadah raya kami dari awal hingga akhir ke tangan-Mu Bapa. Anak-anak yang mengalami pelayanan secara khusus Tuhan, Engkau pakai lewat firman-Mu, lewat pujian-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengangkat dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Ini doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Doa kami yang tidak sempurna ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menyempurnakan semua itu dalam kehidupan kami sesuai dengan masa dan waktu.
Haleluya Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Oke, puji Tuhan atas kesempatan yang ada. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru datang juga. Silakan ambil tempat jika masih ada. Jika masih ada, di belakang kan. Oke. Kita akan masuk dalam ruangan pembacaan ayat yang akan dibawa oleh anak kita Angelin dan anak kita Sigar. Silakan. Shalom semua. Bacaan yang pertama diambil daripada Amos 6 ayat 12 hingga 14. Ayat 12. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu atau dibajak orang ke laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipu. Hai kamu yang bersukacita kerana Lodabar dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Shalom. Bacaan pada hari ini adalah dalam Yakobus 3 ayat 13 hingga 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, tak kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegah diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati, yang mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Thank you. Terima kasih atas pembacaan ayat. Ada senyum kah? Suka cita bahkan? Semangat dulu. God is good. All the time. Allah itu baik. Selamanya. Oke, sebelum kita, adakah yang siap sedia untuk pengsaksian? Ada? Mungkin terlupa bagi surat cipta dengan saya. Ada? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tidak. Oke, sebelum kita masuk dalam praise and worship, saya mau kita tangkap satu message dulu. Message dia, apa yang kita paham tentang praise and worship? Ada siapa yang udah cakap? Oke, pada hari ini, pada waktu ini, pada zaman sekarang. Dulu kan ada satu pribadi yang sangat suka memuliakan Tuhan dengan musik dia dalam Alkitab. Siapa tahu? Daud bahkan. Apa yang dia sering kali lakukan? Main kecapi, apa lagi? Terlalu banyak alat musik yang dia main, dan apa yang dia lakukan itu adalah sangat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hari ini, adakah kita seperti Daud? Menyenangkan hati Tuhan dengan sepenuh hati kita? Bermain musik, menari, memuji Tuhan seperti apa yang Daud telah lakukan? Tidak. Hari ini dengar message. Tuhan merindukan pemulihan terjadi ke dalam pelayanan praise and worship. Dalam Amos 9 ayat 11 berkata, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh.
Itulah kerinduan hati Tuhan pada waktu ini. Tuhan merindu segala pujian penyembahan para pemusik, para penari jemaat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bermain semua alat musik. Jangan separuh-separuh hati ya. Dengan sepenuh hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Jangan ala kadar, jangan ala kadar. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita melakukan penyembahan kita sepenuh hati. Itulah yang Tuhan tuntut untuk zaman ini. Di saat akhir zaman semakin dekat, jangan kita pula semakin bermalas-malasan, okay? Kita ingat, ambil message itu, terapkan dalam hati kita, wahai para pemusik, wahai para pujian penyembahan, angkat semua itu dengan sungguh-sungguh kehadirat Tuhan. Haleluya, thank you. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini, saudara-saudari semua? Siap? Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita membuat nyanyian selalu bersyukur, saya ingin membaca satu ayat yang dipetik daripada Mazmur 116 ayat 12 dan 13. Katanya begini: bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Yang paling penting, saya secara pribadi harus ada hati yang selalu bersyukur. Apapun yang kita alami, kalau kita punya hati yang bersyukur, dia terus, apabila kita mengatakan terima kasih Tuhan, terus hati kita itu berpindah daripada kemurungan, terus pindah menjadi satu impak yang sungguh-sungguh positif, yang akan mengangkat jiwa kita, yang memberi kita perangsang, motivasi di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, selalu bersyukur. Kita bernyanyian ini sebagai seruan kita, sebagai syukur kita pada Allah Bapa kita, Putranya dan Roh Kudus di dalam kebaktian kita pada hari ini. Yang kuterima darimu, bagaimana aku balas cintamu? Oh Yesusku,
kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh setia. Ajar kami untuk selalu mau bersyukur Tuhan. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur tiap saat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Oke. Di hadapan kita ini kan ada anak-anak kita yang pertama kali menari rebana. Bagi sorak-sorai bagi mereka. Puji nama Tuhan. Kesempatan untuk anak-anak melayani. Alright. Okay, sudah siap untuk memuji Tuhan? Alright. Kita akan buat satu nyanyian dari Terbit Matahari ya. So, saya ingin baca ayat daripada Malaki pasal 1 ayat 11 yang menyatakan, sebab dari terbitnya matahari kepada terbitnya matahari, nama-Ku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi nama-Ku, dan juga korban sajian yang akhir. Sebab nama-Ku besar di antara bangsa-bangsa. Itulah firman Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuk nama Tuhan dipuji. Katakan sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuk nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, bersatu suara kita. Puji dari terbit matahari sampai pada masuk nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Adakah Allah yang kau sembah itu adalah Tuhan yang ajaib? Amin. Ya. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Tak terbayangkan. Mari kita buat nyanyian ini. Ajaib Tuhan kita. Sungguh luar biasa. Layaklah Dia untuk disembah dan dimuliakan. Sungguh Dia Allah kita adalah Allah yang ajaib. Haleluya.
Mari kita tenangkan diri kita. Kita akan masuk di dalam penyembahan. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Bapa kami datang.
Bisiklah nyanyi haleluya kepada Allah ini. Bapak, kami bersyukur dan bersyukur pada pagi hari ini. Dan kami berada di tempat dan waktu yang tepat. Kami tahu Tuhan bahwa keberadaan kami di tempat ini, kami percaya bahwa Kristus di dalam anak-Mu Yesus Kristus memimpin kami, menyapa kami Tuhan, mengendong kami dalam segala badai hidup yang selalu menerpa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kami memiliki kemenangan, kami memiliki sukacita, kami memiliki damai sejahtera. Oleh itu Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Pagi ini Tuhan, kami ada di sini. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan tidak mampu membatasi segala kuasa-Mu Tuhan. Tetapi karena kedaulatan dan anugerah Allah, kami ada di tempat ini. Karena kasih setia Tuhan memimpin kami, sehingga pada pagi ini Tuhan, damai sejahtera dan kasih sukacita dan salam daripada surgawi kiranya turun di dalam setiap hati kami, bahkan menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya diberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, bahkan saudara-saudara kami yang rindu, yang haus akan keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa siapapun mereka, Tuhan jamah setiap hati kami. Inilah kami Tuhan. Pagi hari ini kami siap belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan membawa kami ke tempat yang kekal, untuk menyadari kami siapa kami sebagai manusia yang berdosa. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dipersilakan duduk. Sedikit kita ada terganggu dengan mikrofon, mungkin tidak paham. Haleluya. Salam
sejahtera, salam damai, bahkan salam keluarga di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini saya lanjut untuk menyampaikan firman Tuhan tentang sesuai dengan bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Justru orang Kristen yang merdeka adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini adalah orang Kristen yang merdeka adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam surat Galatia bab 5 ayat 16 hingga 26. Mari kita perhati dan saya membaca dengan suara yang dapat didengar. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah saling menentang dan saling mendengki. Dalam latar belakang ayat atau bahagian ini, saudaraku, menceritakan keegoan, bahkan kekeliruan, bahkan di mana hala tuju iman orang percaya di Galatia pada ketika itu. Mereka digoncangkan oleh berbagai cabaran cobaan. Mari kita lihat apa reaksi Rasul Paulus di sini. Ia sangat marah melihat jemaahnya diseret ke Injil yang palsu, maksudnya jemaat Kristus. Saudara, kalau konteks Paulus di sini pada hari ini adalah sebagai hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu pasti marah kalau jemaahnya diheret oleh Injil yang palsu, Injil yang tidak memberi keselamatan, bahkan intipati kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Reaksi juga Paulus terhadap jemaah pada ketika itu adalah mereka berjamaah menurut kepentingan diri sendiri. Mereka fokus dengan kepentingan saja, tidak fokus kepada Yesus sebagai hidup, Yesus sebagai pemberi hidup, Yesus sebagai pemberi keselamatan di dalam kehidupan mereka. Bahkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, kata Paulus, bukan sekadar komitmen, tetapi penyerahan diri. Banyak orang Kristen hari ini, nama Kristen, selalu datang ke ibadah, tidak salah. Itu sama benar dalam kacamata kita sebagai orang atau manusia. Banyak orang hari ini dalam kacamatanya sangat terbaik daripada orang lain. Tetapi Paulus menyarankan di sini, dia bereaksi seperti ini. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar komitmen, tetapi merupakan penyerahan diri. Mari saya ajak jemaat Tuhan agar kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini suatu pengorbanan. Kalau Kristus menyerahkan diri untuk keselamatan saudara sehingga mati di atas kayu salib, karena setiap kita yang berdosa. Mengapa pagi ini, mengapa hari ini kita tidak punya penyerahan diri? Di dalam Roma, surat Roma 7
bab 7 menyatakan di sini, merumuskan bahwa Paulus berkata dirinya adalah manusia yang paling celaka. So, kebalikan hari ini, kita menganggap diri kita yang paling terbaik. Kan? Paulus juga berkata, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Berarti, dalam arti kata, dalam perkataan Paulus yang lain juga, aku ini setelah percaya kepada Kristus, menjadi sampah masyarakat. Berarti tidak berguna bagi dunia ini, justru berguna bagi Allah. Kata Paulus juga, saya tidak tahu apa yang baik. Saya pikir ini logik bagi kita. Jangan kita mengaku, oh saya tahu yang baik, tetapi adalah amat berdosa. Kata Yesus, engkau tahu yang baik tetapi tidak melakukannya. Kan? Saya pikir ayat itu sudah kita pelajari beberapa minggu atau bulan yang lalu. Banyak orang Kristen, orang percaya hari ini, dia tahu baik, hal itu baik, tetapi tidak ada tindakan. Lalu inilah pengakuan Paulus. Saya tidak tahu apa yang baik ini. Justru apa yang tidak baik yang dia tidak lakukan. Saudara, reaksi kita juga hari ini seperti itu. Mari kita mengakui, saya adalah manusia yang paling celaka dalam dunia ini. Mungkin ada yang kenal ini pendeta ini kan. Dia kata jangan memberi umpan sedikit pun kepada keinginan daging. Banyak gereja yang sedang mengumpan keinginannya dengan cara daging, dengan cara menyediakan apapun menjadi keinginan jemaah. Salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Wah, kan? Sekarang ada banyak juga hamba Tuhan yang melayani hanya karena pocket. Itu terjadi di luar. Saudara, hamba Tuhan, jemaah yang sungguh-sungguh mencari Kristus adalah bukan untuk memuaskan keinginan kita. Banyak orang supaya dia percaya kepada Kristus menjadi orang yang baik saja. Kelihatan dalam kacamata siapa, tetapi dalam hidup rohaninya amat menyakiti hati Tuhan. Mari kita menjadi gereja yang jangan menjadi umpan, jangan menjadi makanan yang siap diterkam oleh iblis. Karena Alkitab berbicara, Alkitab bilang iblis mengomong setiap hari, pusing-pusing, putar-putar, siapa yang mau ditelannya. Oleh itu saudaraku, banyak orang percaya juga ditelan oleh iblis dengan maksud terjerat, terikut, terpengaruh dengan sifat-sifat iblis. Nah, ini peringatan bagi kita oleh seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Stephen Toh. Ini kalau dia mengajar ini bukan alang-alang. Kalau Anda orang tidak percaya Tuhan, karena Anda seorang munafik, Anda adalah setan, dia kata. Bayangkan. Mari kita belajar 3 perkara penting yang kita dapat dengan memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus mengarah kita kepada hidup yang benar. Kalau ada Roh Kudus yang lain mengarah hidup yang tidak benar, itulah Paulus marah. Dia marah karena jemaah sudah diseret, diheret, dibawa, dipengaruhi oleh injil lain. Injil lain itu apa? Karena dunia ini banyak tawaran. Kalau kita melihat saya di media sosial, tawaran itu ini. Tetapi rupanya scammer. Jangan terpedaya. Tidak ada kemampuan kita untuk mendapat arah yang lebih benar selain datang kepada Kristus Yesus. Selain itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara. Roh Kudus, dialah pemilik hidup kita. Dia yang berhak mengarahkan hidup kita. Justru berkemungkinan masih ramai orang Kristen juga terseret daripada hidup yang tidak benar. Yang kedua, hal penting yang kedua kita pelajari adalah Roh Kudus membawa kita kepada nilai hidup yang sejati. Ada nilai-nilai hidup. Di sini ada 9 buah roh. Nilai hidup yang diberikan oleh Allah di dalam Roh Kudus
yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kenapa ini? Ini harus disimpulkan oleh Paulus mengajar kepada gereja di Galatia, supaya jika salah satu tidak ada dalam gereja Tuhan pada masa kini, maka gereja itu tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana? Apakah mungkin gereja itu dipimpin oleh Roh Kudus seperti ini? Salah satu contoh. Oh, gereja ini mesti tahu berbahasa roh. Ada juga pengajaran-pengajaran yang hampir dan mungkin disesatkan. Itulah yang Paulus marah karena mengajar gereja berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Saya pernah menghadiri itu. Tidak perlu sebut di mana. Mari kita semua berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Coba. Bahasa Roh Kudus yang terjadi dalam Kisah Rasul 2 mengatakan bahasa yang dipahami. Paulus menyarankan gereja Tuhan memperingatkan ada dua hal. Pekerjaan Roh Kudus, yaitu berbahasa lidah atau berkata-kata dalam bahasa roh, disimpulkan seperti ini. Kalau bahasa roh itu timbul secara pribadi, itu menguatkan dia secara pribadi. Yang kedua adalah jika berbahasa roh, ada yang menafsirkan itu kegunaan untuk seluruh jemaat Tuhan. Ini. Kalau saya mengajar kita bahasa Roh Kudus, saya pun tidak tahu apa itu bahasa Roh Kudus. Gimana? Dan macam mana? Apa yang saya mau ajar? Tetapi bukti utama daripada nilai hidup jemaah yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah ada buah-buah roh. Saya bukan menyangkal orang yang dipakai atau ada berkata-kata dalam bahasa roh, tidak. Tetapi mesti ada keseimbangan. Hidup orang percaya harus ada kasih. Ini yang Paulus tantang. Ini yang Paulus sangkal. Orang Kristen tahu tentang kasih, tetapi di dalam kalangan kita pun tidak ada kasih. Bagaimana dengan itu, saudara? Ini harus dibasmi. Ini harus dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada sukacita. Melayani pun tidak ada sukacita. Apalagi memberi. Alamak, saya begini hari, iya. Awal bulan muda sudah habis duit. Kenapa? Untuk gereja. Alamak. Jangan begitu, ah. Ini buah nilai-nilai hidup yang sejati. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera bermula dari diri sendiri, bermula dari keluarga, kepada community, masyarakat, ataupun mungkin bekerja. Saudara kan? Di mana Anda berada, mesti ada damai sejahtera, kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, menguasai diri. Banyak juga orang Kristen yang tidak dapat menguasai diri. Kenapa? Dibilang Roh Kudus masih di luar. Jadi apa yang ada di dalam dia? Roh Kudus atau Roh Kuda. Orang yang tidak ada nilai hidup oleh Roh Kudus adalah hilang konsep 9 nilai buah roh tadi. Kan? Orang yang tidak ada nilai hidup oleh Roh Kudus, itu usaha iblis untuk menarik manusia sehingga hidupnya semakin rosak. Jadi seolah-olah hidup kita ini seperti puzzle, kan? Yang mengelirukan. Tetapi Roh Kudus menyusun begitu sempurna sehingga menjadi hidup yang sempurna. Orang yang tidak ada nilai hidup oleh roh, juga manusia ini tetap terlepas dengan Tuhan. Walaupun Tuhan kasihani saya, berkati saya, nanti ada penjelasan sedikit tentang itu. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan hidup kita kepada kebijaksanaan. Banyak orang hari ini juga hidup bijaksini, tahu-tahu pandai, rupa-rupanya keliru. Tahu-tahu pandai, tetapi tidak paham. Ini masalah. Itulah kan kalau dalam konteks di sekolah pun masih banyak yang gagal. Saya bilang semua paham, ya angguk, kan? Pura-pura paham. Bila belajar exam, nah gagal. Ada juga yang gagal. Jadi saudara, Tuhan di dalam Roh Kudus memberikan kita kebijaksanaan.
Apa yang diajarkan Yesus tentang kebijaksanaan? Halo? Dalam Alkitab tidak Yesus katakan, kamu belajar bersungguh-sungguh. Kan? Kamu mesti mau belajar sampai ke Menara Gading. Yesus tidak berbicara tentang hal itu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu, termasuklah pengetahuan kita. Kenapa kita tidak ada pengetahuan di dalam, atau tidak ada kebijaksanaan yang diajarkan oleh Yesus? Karena kita tidak mencari kerajaan Allah. Kita selalu mencari otoriti kita, kekuasaan kita, wibawa yang kita lakukan. Oh, berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi dia hanya berusaha dalam lingkungan dia saja. Tidak tahu Yesus itu sumber segala sesuatu. Kita imani pagi ini, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita beriman bahwa Yesus adalah sumber segala sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti ini priority. Ini keutamaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang selalu jemaah juga terjadi. Sangat dan amat bahaya. Kita suka dengan berkat Tuhan saja. Betul kan? Teman yang tidak mengaku. Tuhan, kami mau diberkati. Kan? Kami mau diberkati. Kami mau sukses. Kami mau percaya dalam segala pekerjaan, keuangan, keluarga, cita-cita. Tapi tidak sedikit banyak yang tidak suka Tuhan. Bukankah ini masalah? Ini bukan masalah Tuhan. Ini masalah pribadi, menceritakan masalah pribadi. Sebab tidak cari dahulu kerajaan Allah. Banyak orang Kristen juga gagal pada hari ini karena tidak mencari dahulu kerajaan Allah. Mari kita mencari dahulu kerajaan Allah. Kita iman ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Apa yang ditambahkan? Mungkin yang sedang cari jodoh, Tuhan bagi yang biar dia hitam tapi hitam manis, kan? Kan? Nanti berdoa, Tuhan bagi sejalah apa yang Tuhan bagi kalau jodoh. Baru Tuhan bagi, alamat Tuhan tidak ngamin nih, dia bilang. Ini suka atur Tuhan. Jadi inilah amat bahaya dalam kehidupan kekristenan hari ini. Selalu suka berkat Tuhan, tetapi tidak suka Tuhan. Bagaimana cara kita suka Tuhan? Apa? Tepuk dada, baca selera. Mengapa orang Kristen harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Saya akan memberikan juga 3 hal tentang ini. Orang Kristen harus dipimpin. Sekarang juga banyak kereta, bahkan kapal terbang, kapal tempur, tidak ada pemandu. Mustahil. Kalau tidak ada pemandu juga, walaupun tidak ada pemandu kita nampak, tapi ada yang kontrol, betul nggak? Itu hanya perbedaan istilah. Kalau tidak ada sekalipun mungkin kereta tidak ada pemandu, tetapi ada yang mengontrol, itu berarti ada wibawa, ada otoritas yang lain. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin kita tidak tahu di mana arah tuju hidup kita. Ada otoritas yang berdaulat di dalam Yesus Kristus. Yang pertama kita lihat, mengapa orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus? Harus dipimpin oleh Roh Kudus adalah supaya hidup kita teguh dan sempurna. Di dalam Galatia 5 ayat 16-17, inilah yang dikatakan oleh Paulus. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Kalau hidup oleh Roh, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kamu tidak akan turuti keinginan daging. Mana boleh siang dan malam bercampur, mana boleh hitam dan putih, kan? Tapi kalau kita pakai baju hitam putih, oke, cantik. Orang bilang kopi susu. Sepenuh hati juga disebut tadi. Datang kepada Tuhan menyembah seluruh tubuh, jiwa dan roh. Dalam Roma 12 ayat pertama ini yang disarankan oleh Paulus. Nah, di gereja adakah masih begini? Atau masih ramai?
Ada di gereja, tapi pikiran dan hati di lain-lain tempat. Dia bilang, tidak sabar saya pergi McD KFC. Kan? Saya mau jumpa kawan begitu, dia bilang, kawan terkasih. Seluruh hidup kita mesti dipimpin oleh Roh Kudus, dimanapun kita berada. Sama ada di gereja. Saudara, jangan-jangan di gereja ini tidak ada Roh Kudus. Kenapa? Karena selalu diganggu, tidak tahan datang di ibadah. Saya mau keluar ini. Ada begitu? Syukur tidak ada. Ini umpama nilai uang ringgit. Dalam kehidupan kita sepenuh hati, nilai uang ringgit itu walaupun sudah robek-robek, walaupun sudah kusut dan sebagainya, tetapi dia tetap bernilai. Kalau satu ringgit lah. Berarti kehidupan kita ada di mana-mana, tetapi nilai rohani tetap ada. Jangan hanya di gereja ini terlalu kudus, terlalu suci, terlalu alim, terlalu saleh. Kan? Nanti sudah saya gambarkan seperti ini. Banyak atau ramai orang Kristen seperti ini. Datang di gereja seperti tikus kebasahan, penuh hormat. Haleluya. Shalom. Assalam. Nanti di luar gereja dia macam itu apa? Tiger. Hati dia tidak lagi seperti ada Roh Kudus. Hati dia lain-lain. Hanya menerkam sesuatu yang dia ingini. Jadi dalam tanda kutip, kemungkinan banyak juga gereja atau jemaat seperti itu. Oke, yang kedua, mengapa orang Kristen harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Jangan hidup dalam perbuatan daging. Nyata sekali saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Maksud di sini adalah hukum Taurat itu ada 10. Itu yang kamu pelajari kan? 10 hukum saja. Sedangkan ini terjadi dalam sejarah orang Israel. Baru 10 hukum pun mereka sudah langgar, banyak langgar. Belum lagi 600 nih, 13. Hah? Dalam Keluaran 20 dikatakan di sana, jangan. Oh, ya Tuhan. Mungkin itu reaksi orang Israel kan? Waktu Musa menyatakan 10 hukum kepada orang Israel, oh iya, oke, terima kasih. Baru saja lepas Musa menyampaikan firman Tuhan, baru 10 hukum. Belum lagi ratus-ratus. Nah, ini jangan menjadi gereja atau jemaah yang hidup dalam perbuatan daging. Perbuatan daging itu ada 15. Ini yang ada di sini. Boleh rujuk dalam Galatia 5 ayat 19-20. Ini semua perbuatan daging cantik-cantik ya kan? So, kalau dia cantik-cantik tidak mempengaruhi. Oke, ini adalah perbuatan daging. Anda boleh rujuk dalam Galatia 5 ayat 19-20. Ada 9 buah roh yang saya kongsikan juga. Dan saya tekankan ini. Karena kalau perbuatan daging saya tidak mau tekankan. Tapi perlu juga. Sebab menjadi dasar kita sebelum kita menerima perbuatan atau buah-buah roh. Mana kita mau ini? 9 atau 15? Banyak yang suka 15 sebab dia punya nilai banyak. Kalau mau bagi daging itu, ini 9 kilo, 1 15 kilo, oh pasti orang suka 15 kilo. Betul atau tidak? Betul. Tapi itu daging kan? Tapi kalau nilai rohani, ini yang terbaik. Hukum Taurat tidak menyangkal hal-hal ini. Kata Paulus, buah-buah roh, tidak ada hukum yang menantang hal ini. Kenapa? Karena ini semua terbaik. Semua orang bilang mantul-mantul. Mungkin di sini ada yang belum tahu itu mantul. Tahu tak? Ada yang belum tahu? Itu mantul, mantap betul. Nah, ini betul ya? Itu mantul. Jangan bilang itu nama orang. Nanti kau kena
tumbuk. itu dia kata mantap betul. Oke, mengapa kasih yang didahulukan? Karena kasih adalah dasar segala sesuatu. Inilah intipati Alkitab. Inilah intipati firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 3:16, kasih Kristuslah yang memberi jalan dan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Kasih juga tidak mungkin Yesus tidak datang ke dunia ini untuk menderita bagi kita. Saudara, ini kalau khotbah-khotbah kasih ini pada waktu Natal ini. Kan? Tapi kita menghampiri mungkin di ambang-ambang sudah suasana Natal, ya kasih sangat kasih didahulukan di dalam kehidupan kita supaya kita ada saling mengasihi. Karena di dalam kasih itu kita memiliki sukacita dan keselamatan. Seterusnya yang ketiga di sini, Roh Kudus mengendalikan hidup orang percaya. Kalau Roh Kudus tidak dapat mengendalikan hidup orang percaya, itu bukankah tidak ada kekuasaan atau otoritas Roh Kudus, tetapi itu adalah penolakan manusia. Tetapi pagi ini saudara, mari kita supaya membuka selebar-lebarnya pintu hati kita, membuka supaya Roh Kudus di dalam Yesus Kristus juga kita mendapat kedamaian. Mengapa pentingnya dan apa bentuknya penguasaan diri? Tadi daripada poin pertama itu kasih. Buah yang pertama yang dinyatakan oleh Paulus adalah kasih. Diakhiri dengan penguasaan diri. Kenapa? Penguasaan diri ini berarti atau bermaksud kita menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan dunia atau keinginan daging, karena keinginan daging tidak sama dengan keinginan roh. Pasti bertumbuh, pasti berlawanan. Bentuk penguasaan diri juga adalah menghilangkan gila hormat, saling menentang, perbuatan-perbuatan daging ini, saling berdengki, memfitnah, iri hati, yang tidak baik. Itu 15 perbuatan daging. Paulus menyarankan ini dengan keras sekali. Dia memperingatkan supaya jemaat di Galatia, gereja Tuhan hari ini, supaya menghilangkan rasa-rasa yang merasakan ini, yang tidak baik ini. Dan kepentingan penguasaan diri supaya kita sendiri inginkan membiarkan Roh Kudus bekerja. Jangan Roh Kudus bekerja, nanti, saya belum lagi saya beres ini, belum lagi saya percaya ini, belum lagi saya percaya dan sebagainya, kan? Nanti Tuhan bilang, ambil nyawa kita. Oh, kau bilang nanti Tuhan. Semalam sedikit juga lah kelemahan ada pada saya. Ada datang di emergency sana, jumpa seorang lagi. Saya sempat menyaksikan kebaikan Tuhan kepada dia. Saudara, apa sakit apa? Istri. Kenapa? Berapa hari sudah? Sehingga 1-2 hari. Dia bilang 2 minggu lebih sudah. Dia nampak, dia kasih tingus, dia punya daging pun, besar lagi daging tangan saya. Saya kata, mungkin kau ini kuat minum nih, saya bilang. Ini terus terang saja. Sebab dia dari daerah saya juga. Saya harus katakan, kau mungkin kuat begini nih ya, sebab saya tahu. Iya, dia bilang, tiap malam, dia bilang, hah? Kalau dia bilang tiap minggu, oke lagi kan? Ini tiap malam. Kalau kita berdoa tiap malam, tidak mau. Tapi ini bukan mengisahkan, mengkaitkan orang-orang di dalam ya. ini kasihan saya kemarin sama dia. Saya bilang saya tahu memang orang ini. Kau buat minum ini kan? Apa saya minuman? Minuman yang ada jenis kereta kah, ada jenis apa binatang kah pun kau minum juga ini kan, saya bilang. Iya. Jadi kau selalu minum kan, saya bilang. Iya. Tiap malam dia bilang. Beratusan itu nasi kurang daripada air. Alkohol lebih banyak di dalam tubuhnya.
Itulah dia punya tubuh pun seperti ini sudah. Berapa umur kau? Dia sebut, kau muda lagi daripada saya. Dia bilang, tapi dari timur saya, siapa? Perut cipas itu besar. Umur baru 42. Baru bisa tua makan. Tua baru 30 lebih tahun. Dia bilang, saya bilang sama dia, saya tidak menghalang kau minum. Tapi kalau kau minum, saya bilang ini jangan tersentuh. Kalau kau minum, saya bilang siapa yang sengsara? Betul nggak? Mesti dia yang sengsara. Dia sakit sudah 2 minggu lebih. Aduh Indah. Saya bilang sama dia, saya tidak melarang kau minum, tapi kalau boleh jangan lagi minum. Tapi ya, jangan dalam gereja Tuhan istilah sikit-sikit. Inilah Martin Luther Calvin memprotes karena gereja Tuhan selalu bukan saja sikit-sikit, boleh baik itu. Pagi ini saya mengajar, saya tidak mengajar sikit-sikit. Saya harus menegaskan. Tapi kalau ada itu pengajaran ada, silakan. Betul nggak? Kenapa pula kita yang mengiyakan sikit-sikit? Di luar sana, orang di sana kalau minum tidak boleh kan dia bilang. Tapi kita pula yang mengiyakan, membuka gate, membuka pintu untuk mengiyakan. Boleh pak kalau kau, dia bilang lagi apa? Inilah bahaya. Itulah Paulus. Dia marah kepada jemaat melihat diseret oleh Injil yang lain. Dengar sini. Saya tidak mau dengar itu sikit-sikit, boleh lah. Ini saya, kalau ada pasal lagi lain ya silakan. Oke, dalam gereja Tuhan, mari kita hidup dalam dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak mau supaya ada akar-akar pahit, ada perbuatan-perbuatan daging yang masih menguasai gereja Tuhan. Pagi ini kita berdoa supaya segala akar-akar pahit, segala hal-hal dunia, keinginan-keinginan daging, perbuatan daging, kita harus kalahkan dengan hidup oleh Roh. Saya dengar berita juga tadi pagi, sempat saya dengar ada beberapa orang mengatakan di Temurama, apa arti kemerdekaan dengan kamu? Hidup Protestan apa? Apa arti merdeka bagi kita? Yesus datang ke dunia ini untuk memerdekakan. Inilah sumber daripada ayat Paulus dalam Galatia 5 ini. Orang Kristen yang dimerdekakan, mereka dibebaskan daripada cengkraman atau maut atau dosa. Kalau gereja Tuhan masih sikit-sikit umpan, bukan umpan sikit lagi, umpan banyak. Lalu apa yang telah diperhatikan, apa yang telah disampaikan oleh Paulus, jangan melakukan perbuatan daging karena sama sekali tidak berkaitan dengan Roh Kudus. Kita harus beza. Manakan kita orang Kristen yang sudah berpuluh tahun percaya Tuhan, mesti beza hitam atau putih. Betul nggak? Mana yang dosa, mana yang hidup saleh atau hidup kudus. Kalau kita sendiri orang Kristen yang tidak pandai beza hidup saleh, hidup kudus, alamak, hidup yang berdosa, saya pun tidak tahu sudah. Tunggulah Tuhan sudah datang. Betul? Tidak ada cara sudah kan? Sebab sudah keras kepala. Alkitab mencatat orang keras kepala, lebih keras kepala itu bebal. Itu beban. Lebih baik lagi orang yang tidak percaya Yesus daripada orang yang sudah percaya tapi bebal. Yesus yang berkata, bukan saya. Karena kita sudah tahu ini baik, ini jahat, tapi selalu kita kompromi. Boleh Pak? Silakan. Ya silakan. Ada silakan. Tapi saya mengajar pagi ini, saya tidak mau supaya gereja Tuhan terheret oleh ajaran-ajaran yang membolehkan boleh saja. Mana ada? Di dalam setiap
jabatan kah, di dalam setiap company kah, mesti ada punya piagam tuh kan? Hah? Selalu taruh di pintu sana tulisan di sana staff only. Hah? Betul nggak? Mesti ada. Itu salah satu. Lalu ada satu tayangan, ini dengan lucu sedikit juga dulu. Dia bilang kaki tangan sahaja, dia bilang. Lalu itu pelakon bilang, ya dia kasih bos kaki tangan. Lucu kan? Hanya suara saja itu manajer dengar. Sebab tidak masuk. Sebab ada tulisan di sana, signboard di sana, kaki tangan saja. Jadi tubuhnya di mana? Di luar. Mungkin begitu juga gereja Tuhan hari ini. Hanya tahu-tahu tapi tubuh dia, roh dia di luar, di dalam Yesus Kristus. Marilah jemaat Tuhan, kita minta agar Roh Kudus memimpin hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyampaikan kami dengan firman Tuhan yang sungguh indah, sungguh sedap kami dengar Tuhan, yang memberikan kami sukacita, yang memberikan kami kedamaian, yang memberikan kami berkat-berkat yang kami terima ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Apapun besar dosa kami Tuhan, kelalaian kami selama ini, kelemahan kami selama ini, kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus selalu memimpin kami, selalu menyadarkan kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesadaran pada hari ini, supaya kami tetap belajar, supaya kami tetap dididik oleh firman Tuhan, karena firman mula segala-galanya dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Kami percaya Tuhan, Engkau terus jamah, Engkau terus gendong hati mereka Tuhan, karena pengasihan Tuhan terjadi buat setiap orang yang datang kepada. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Harap bersabar sebentar ya, sebelum kita mendengar itu pengumuman gereja. Oke, hari ini kita akan mendengar satu berita yang sukacita. Dalam bulan yang lepas kita telah mendengar satu berita bahwa anak kita, ada seorang daripada anak jemaat di tempat ini kemenangan, dan dia dalam keadaan yang koma, dan menurut dokter sangat mustahil kalau dia kembali kepada keadaan yang normal. Tapi karena kuasa Tuhan, karena kuasa doa, karena sokongan doa kita, anak itu sehat sepenuhnya dan hari ini dia bersama dengan kita. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Karena kasih-Nya begitu baik. Mukjizat terjadi di luar sana, mukjizat terjadi bagi jemaat Tuhan di tempat ini, haleluya. Kesempatan yang ada dia pada hari ini bersama dengan kita. Kita akan mendoakan khusus untuk anak ini sekali lagi. Biarlah Roh Kudus terus menjamah hati dia, hati keluarga dia, agar memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka hingga akhir hidup mereka. Saya jemput ke semua majelis gereja yang ada, kita bangkit ke depan dan kita jemput anak kita Leo ke depan. Kita akan berdoa khusus untuk dia pada pagi hari ini. Dan akan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Hari ini kita melihat dia sehat, dia dapat berjalan, dan tidak lama lagi dia akan masuk ke sekolah semula. Haleluya, haleluya. Mari pastor minta doa. Ada ibu bapak dia, jemput juga sekali. Ada beradik dia juga ada. Kita mau terus tumpang tangan untuk keluarga ini. Puji Tuhan. Oke, kita mendoakan untuk keluarga saudara kita Lawrence, Ibu Santi dan anak mereka Leo. Mungkin ada
Jadi kita terus berdoa, menyokong, dan puji Tuhan ini semua karena anugerah Tuhan bagi keluarga ini. Dan mari kita doakan. Saya minta jemaat Tuhan supaya kita berdoa juga untuk hal ini. Dan mari kita berdoa. Saya ingin kita dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Tuhan Allah yang baik, Allah yang pemurah, Allah yang pengasih dalam hidup kami. Kami terus berdoa dan bersyukur atas kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Terkhusus bagi keluarga saudara kami Lawrence bersama dengan istri Santi dan juga anak mereka yang terlibat dalam kemalangan baru-baru ini Tuhan. Secara manusiawi kami Tuhan sangat terbatas dan tidak mampu untuk mengerti kehendak Allah. Sehingga kami juga dirundung kekhawatiran dan berbagai masalah apabila dokter pakar memberi kata-kata yang membuatkan kami down ya Tuhan. Tapi kami percaya Allah di dalam Yesus Kristus, kuasa-Mu Tuhan yang sempurna dari dahulu hari ini sampai selama-lamanya. Kami klaimkan Tuhan kuasa-Mu supaya Engkau terus memberkati anak kami Leo ini Tuhan. Karena terbukti kuasa-Mu Tuhan bagi dia, di mana Engkau Tuhan memberikan kesembuhan secara total. Kami berdoa juga Tuhan supaya hidup bagi adik kami Leo ini Tuhan diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Kami berdoa bagi keluarga saudara kami Lawrence dan istrinya Tuhan, supaya diberkati dalam hidup rohani mereka, hidup mereka dalam segala sesuatu pun Tuhan yang mereka lakukan, baik dalam pekerjaan, cita-cita mereka kepada keluarga ini Tuhan. Kami percaya di dalam Yesus Kristus Engkau dimuliakan. Bapa berkati keluarga ini dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan di atas segala yang ajaib adalah daripadanya dan kehendak dan rencananya, dan pada waktunya Tuhan berkarya. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih atas doa-doa kalian kepada adik kita Leo dan keluarga ya. Puji Tuhan. Yang mustahil sesungguhnya Tuhan telah mendatangkan mujizat. Oke, saya akan membaca pengumuman pada hari ini. Pertama-tama kita ingin mengalu-alukan ada ada pelawatkah, ada orang-orang barukah yang di tengah kita pada hari ini, pada pagi ini ada? Sila angkat tangan mereka. Ada. Oh, ada. Sila berdiri supaya kita lihat itu. Tolong berdiri. Mereka ini ya. Oke, tolong berdiri. Jadi ada orang. Oke. Welcome. Terima kasih. Sila duduk. Nanti selepas kebaktian, sila nikmati jamuan bersama keluarga Pohon Batu nanti ya. Oke. Sementara saya membaca pengumuman, kita akan menjalankan satu tangguk ya. Tujuan tangguk edaran tangguk ini adalah untuk dana Sabah of Council Churches sempena SCC Sunday. Hari ini adalah khusus untuk hal ini, Sabah of Council Churches dan Interchurch. Oke, untuk makluman di Labuan kita ada gabungan gereja-gereja ya, Interchurch. Jadi kita ada satu society Interchurch Labuan, dan Interchurch Labuan ini juga adalah bernaung di Sabah of Council Churches. Jadi puji Tuhan, Sabah Council of Churches ini juga adalah di bawah naungan Presiden kita SIB Sabah, yaitu Reverend Jerry Dusing. Ya, teruskan doa untuk mereka yang di dalam komite tersebut. Ya, itu tangguk
untuk sedang dijalankan adalah untuk sumbangan kepada ACC ya. Ha? Ya. Okey. Pengumuman yang pertama, ada Encik Marvin dan Encik Melissa kah di antara kita pada pagi ini? Ada tak? Tiada? Okey. So ini adalah merupakan pengumuman ketiga ya. Yang terakhir perkahwinan antara Encik Marvin dan Encik Melissa, dan mereka akan mengadakan perkahwinan mereka di SIB Pengalih Lawas pada 3 September minggu hadapan. Ya. Dijemputlah siapa yang bercuti masa tu, datanglah ke SIB Pengalih ya. Okay. Nombor 2, kita ada makan amal bakute yang akan diadakan pada 31 Ogos ini sempena hari kemerdekaan ya, dan harga tiket RM50 satu orang. Kita telah mengedarkan 400 pieces tiket, dan apa yang terjadi adalah pada 30 hari bulan Ogos ya, hari Selasa ya, sila kembalikan kutipan anda dan juga tiket yang tidak terjual. Sila kembalikan kepada Dekan Jimmy ya, dan untuk kita selaraskan semua kutipan dan tiket-tiket yang tidak terjual. Dan kepada ketua pemegang ya, mereka yang memegang tiket tersebut, kamu juga dikehendaki untuk feedback ya, untuk feedback kepada komiti ya, komiti wira, berapa orang yang akan hadir. Ya, banyak tiket yang kita telah edarkan, ada juga yang tidak akan datang. Jadi kalau mereka tidak akan datang, sila nyatakan saya ada 10 tiket, contohnya yang habis terjual, tetapi hanya 5 orang yang datang. Contohnya, jadi kena bagi tahu kepada AJK Wira supaya ianya dapat mereka tahu berapa jumlah yang akan dimasak kan, untuk budget purpose lah. Nanti kurang pula, kita fikir berapa orang, nanti masak kurang pula. Okey, sila maklum ya, ketua pemegang tiket masing-masing. Alright. Yang nombor 3, kita ada konferensi PMM SIB Sabah yang ke-43 yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 September di Dewan KDCA Penampang. Kita ada 18 orang. Mereka akan pergi ke seberang ya. Dan sebenarnya registration telah tutup. Ya, sudah penuh kemungkinan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Dan seterusnya, untuk sesi konseling baptisan, ianya akan masih dijalankan. Jadi sesiapa yang ingin dibaptiskan, sila berjumpa dengan pastor ya, serahkan nama anda untuk diadakan sesi konseling. Alright, dan seterusnya adalah dimaklumkan bahawa pelawat daripada BTS Bible Theology Seminari Namaus yang dijadualkan pada 3 hingga 4 September adalah ditunda kepada bulan Oktober. Dan seterusnya, pada setiap hari Sabtu jam 5 pagi, Gereja SIB Pohon Batu ada doa subuh. Jadi siapa yang terbuka hati, yang berkelapangan, sila datang ke gereja untuk doa subuh ini. Dan seterusnya, janji iman yang sedang berlangsung sekarang sehingga bulan Disember sudah berlangsung, tetapi dialu-alukan juga siapa yang ingin menyumbang ya, masih terbuka sebab ianya sampai Disember. Sila dapatkan borang di belakang sana. Anda boleh menyumbang sama ada secara sekaligus kah, 2 kaligus kah, 3 kaligus. Kalau tidak dapat secara bulanan untuk jangka waktu sehingga Disember. Ya, sila ringan hatilah untuk menyumbang kepada janji iman untuk tujuan dana pusat rekreasi kita. Ya.
Dan seterusnya pada sekarang akan diadakan satu pemprosesan kad keahlian SIB Sabah, ya. Jadi akan diadakan program ini di mana kita boleh apply, ya, menjadi ahli, dan ianya akan diadakan di SIB Spring Garden, dan ianya terbuka pada 3 September hari berapa? 3 September itu sudah. Okey, hari Sabtu. Jadi ada beberapa pilihan masa di sana, ya. Nombor 1 2 PM SIB Bandar Labuan yang pergi register. Jadi kita SIB Pohon Batu adalah dari pukul 3 sehingga 4 petang. Pukul 3 petang hingga ke 4 petang. Jadi kita boleh bawa gambar pasport. Kalau tidak ada gambar pasport, boleh bergambar juga di sana. Dan ada satu borang yang akan diisikan dan akan kita print juga di sini supaya memudahkan kamu mengisi, dan bayaran adalah RM10 satu kepala, ya. Jadi ini adalah seruan untuk mendaftar diri sebagai ahli gereja SIB Sabah. Okey, ada tambahan apa-apa lagi? Tidak ada. Okey, itu saja sedikit pengumuman kita pada hari ini. Ya, dan jangan lupa 31 Ogos kita akan ada makan amal. Siapa yang tidak ada tiket masih juga boleh walk in, ya. Masih boleh walk in. Selain daripada bakute, kita juga mengadakan beberapa jualan lain. Banyak-banyak lauk-lauk kampung lah kata orang kan, yang akan dijualkan pada harga yang munasabah kata orang. Jadi silalah datang dengan ahli keluarga dan juga dengan teman-teman. Mari kita angkat berdiri. Kita akan menutupi kebaktian kita pada pagi ini, dan kita akan menikmati sedikit makanan dan minuman di luar sana. Mari kita berdoa. Saya akan tutup dalam doa. Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Keberadaan kami di sini adalah karena Tuhan, rencanamu yang sangat indah, dan karena anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di atas kebaikan-Mu, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah lari, tidak pernah habis-habis di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk semua jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Keluarnya daripada tempat ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati setiap pribadi. Biarlah sinar-Mu menerangi wajah setiap pribadi dimanapun jemaat kami yang akan bekerja pada minggu hadapan, baik yang menjalankan perusahaan sendiri, baik pun ibu bapa yang berada di rumah, anak-anak yang bersekolah. Marilah Tuhan, Engkau memberi perkenanan-Mu kepada setiap pribadi kami. Di dalam persekolahan, anak-anak kami akan menjadi orang yang cemerlang. Di dalam pekerjaan, kami menjadi orang-orang yang cemerlang, yang disukai ramai, yang disukai oleh majikan kami. Dan kami berdoa untuk setiap pribadi. Mari Tuhan, Engkau yang menjaga kami, melindungi kami daripada mara bahaya, celaka, bahkan penyakit sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik dan teramat baik. Dan Tuhan, di luar sana kami ada sedikit makanan dan minuman yang telah disediakan oleh para ibu-ibu. Tuhan, Engkau melihat kesungguhan hati keluarga yang telah membawa makanan dan minuman ini dengan penuh kasih. Sedikit pun yang ada pada kami ingin dikongsikan kepada setiap yang hadir. Kami berdoa Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada ibu-ibu kami, kepada keluarga-keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskanlah makanan ini supaya mendatangkan kesehatan, kekuatan, berkat untuk tubuh badan jasmani kami. Terima
kasih Tuhan, haleluya, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah minta semua ini. Amin. Maafkan saya yang uang persembahan kita tidak menjalankan tangguh, tetapi sila masukkan di dalam peti yang di belakang tu ya. Ada siapa yang ada janji iman, yang ada persembahan, masukkan saja dalam kamu keluar daripada gedung gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati.